Ku sorong Tuanku.
Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Allah yang terus kita alami sampai saat ini. Roh menjadikan kita anak Allah, itulah tema kita minggu ini. Sebagai anak-anak Allah, mari kita datang kepada Bapa dengan penuh hormat, syukur, dan sukacita sambil bersorak-sorai memuji namanya. Mari kita berdiri menyanyikan lagu dari NKB 5 ayat 1 dan 2. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundurinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Tuhan Maha Mulia. Mazmur 29 ayat 1 dan 4.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Pertama Yohanes 4 ayat 7-11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Persatukanlah kami, sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, karunialah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus, karunialah dan persatukanlah kami. Tuntun hidup kami saling mengasihi dan jauhkan pekerjaan. Ya Roh Kudus, karunialah dan persatukanlah kami. Sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Silakan duduk. Mari dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dalam kesungguhan dan rendah hati, kita mohon anugerah pengampunannya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu baiklah masing-masing orang memeriksa diri sendiri, mengaku dosa di hadapan Allah.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan, berilah kepada Tuhan, kemudian namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Aku Melangkah ke Rumah Tuhan, PKY 145 ayat 1 sampai 4. Yang sungguh banyak
bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita mulai dari ayat pertama lagi. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Aku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah rapang dengan harta milik kami. Kini kami bersyukur dan menyemil sebagian kecil daripada-Mu untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Tuhan kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian penuh yang Kau beri. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman atau pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian pembacaan dalam ibadah saat ini. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Pembacaan yang berikut Roma 8 ayat 12 sampai 17. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Dan pembacaan Injil terambil dari Injil menurut Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kita berdoa. Puji dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami, pencipta, pemelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang kami alami
memperkenankan kami untuk menjalani kehidupan dan menunaikan tanggung jawab di sepanjang pekan yang baru saja berlalu. Dan kami bersyukur hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami masih dilayakkan untuk menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah dalam penyembahan di ibadah hari Minggu saat ini. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing atau di mana saja. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam persekutuan ibadah saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus serangi hati pikiran kami, untuk kami dapat mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat Tuhan. Ini doa kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bacaan kita yang pertama diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menerima bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Mari kita katakan amin.
Shalom, Bapak Ibu. Kita berbahagia dan bersukacita karena Tuhan masih menganugerahkan kita kesempatan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita itu terambil atau terdapat pada kitab Roma 8 ayat 12 sampai 17. Dan kita berada pada sorotan tema untuk kita yang berada dalam lingkungan Gereja Toraja. Tema kita mengatakan Roh menjadikan kita anak Allah. Roh menjadikan kita anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, anak Allah ini menunjuk kepada status yang sangat istimewa. Siapa yang tidak menginginkan status istimewa? Biasanya kita katakan, untung ya dia menjadi anak presiden. Sangat beruntung ya dia menjadi anak gubernur. Kita paling beruntung karena kita adalah anak Allah. Amin. Tidak hanya status, tetapi status itu berhubungan erat dengan hak waris. Biasanya orang tua katakan dengan anak-anaknya begini, Papa dengan Mama cari uang, itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kamu, untuk anak-anak. Jadi bukan hanya status yang istimewa, tetapi berkaitan berhubungan dengan apa yang hendak diterima atau hak waris. Kalau orang percaya mendapatkan hak istimewa atau status istimewa sebagai anak Allah, itu bukan karena usahanya. Kalau mau dilihat apa yang istimewa dari manusia? Suka melawan Tuhan. Kalau kita menerima status yang istimewa, orang percaya menerima status yang istimewa sebagai anak Allah, kata Yohanes tadi, itu karena kasih karunia dari Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena prestasi kita. Karena semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam diri manusia siapapun dia tidak ada yang baik. Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih karunia dari Allah. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena penebusan yang Allah kerjakan di dalam diri Yesus Kristus, itulah yang memungkinkan kita untuk menerima status sebagai anak Allah. Saya sangat yakin kita semua ini mengaku dan mau untuk disebut dan menyebut diri kita sebagai anak Allah. Bukan begitu Bapak Ibu? Saudara-saudara, saya yakin kita semua ini mengaku dan mau diakui sebagai anak Allah. Kalau kita mengaku dan mau diakui sebagai anak Allah, kita juga harus memahami dan menghayati seperti apa yang disebut anak Allah itu.
Jangan berkata bahwa karena saya sudah dibaptis, saya adalah anak Allah. Ya benar, karena baptisan itu adalah tanda dan meterai bahwa kita adalah anak Allah. Tidak cukup dengan mengatakan bahwa saya sudah dibaptis dan saya punya surat baptisan. Tidak cukup mengatakan bahwa saya sudah mengaku dewasa, sudah menerima CD. Tidak cukup dengan mengatakan saya aktif dalam berbagai rutinitas atau kegiatan-kegiatan beribadah. Memang semuanya itu menandakan bahwa kita adalah anak Allah. Tapi tidak cukup di situ. Lalu seperti apa sejatinya anak Allah itu? Kalau di dalam ayat sebelumnya, dalam Roma 8 ayat 9 itu katakan begini, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Tetapi jika roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itu dalam ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini yang disebut dengan anak Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan anak Allah. Ia bukan milik Kristus. Itu kata firman Tuhan. Lalu dalam bacaan kita ayat 15 katakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Itu tema kita. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Melalui penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, orang percaya telah dimerdekakan dari dosa dan hidup di dalam Kristus. Itu yang disebut dengan anak Allah. Bukan menunjukkan surat baptis, bukan menunjukkan surat CD, bukan hanya aktif dalam berbagai rutinitas. Tetapi yang disebut dengan anak Allah sejati ialah mereka yang tidak lagi bermain-main dengan dosa, yang tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi yang hidup di dalam dirinya adalah Kristus. Anak Allah ialah mereka yang hidup dan dipimpin oleh roh Allah. Sejatinya setiap orang percaya, sejatinya yang seharusnya setiap kita orang percaya itu dipimpin oleh roh. Mengapa? Karena minggu lalu kita sudah peringati. Ya. Allah sudah perlengkapi kita di dalam diri kita. Dia tidak hanya memanggil kita, tetapi dia mengaruniakan Roh Kudus. Itu penghayatan kita tentang Pentakosta yang kita peringati pada hari Minggu kemarin. Tadi kita semua mengaku bahwa kita adalah anak Allah. Mari mereintrospeksi diri sendiri. Saya mengajak kita untuk meneropong diri kita sendiri. Jangan meneropong orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena kecenderungan dari banyak orang ialah pintar melihat orang lain, meneropong orang lain, tapi tidak meneropong dirinya sendiri. Mari lihat diri kita sendiri. Saya mengajak kita, masing-masing kita, apakah selama ini hidup kita ini dipimpin oleh roh? Kalau kita mengatasnamakan bahwa kita adalah anak Allah, apakah hidup kita ini dipimpin oleh roh? Roh Allah. Apakah kehidupan kita ini dipimpin oleh Roh Kristus? Jangan hanya bangga untuk mengatakan diri sebagai anak Allah. Karena sebagai anak Allah harus ada jati dirinya. Harus ada jati dirinya. Sebagai anak Allah kita harus menampakkan jati diri kita sebagai anak Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam perikop yang kita baca tadi. Dalam kitab Roma, bahan utama.
Bahwa mereka yang disebut anak Allah yaitu mereka yang terus-menerus berusaha untuk mematikan keinginan daging. Itu yang disebut anak Allah. Kita yang terus-menerus berusaha untuk mematikan keinginan daging dan yang memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Itu anak Allah. Bagaimana kehidupan anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah dan yang berusaha untuk mematikan keinginan dagingnya? Kalau Paulus katakan begini, ini pernyataan Paulus, dia menggunakan istilah tidak lagi berhutang kepada daging. Anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan dari dosa, itu dia tidak berhutang lagi. Tidak berhutang lagi kepada daging. Coba kita lihat bagaimana kalau orang punya utang kepada sesamanya. Ini saya hanya memberikan gambaran sederhana. Kalau orang punya utang kepada sesamanya, pasti dia akan melayani orang yang memberikan utang kepadanya. Ya. Pasti dia mau taat apa saja yang dikatakan. Kalau saya berhutang ke Pak Musa, apa saja yang Pak Musa katakan, saya enggak saja, kata orang Jawa. Bahkan biasanya sampai menjilat. Iya. Iya. Kepada orang yang memberi utang. Paulus katakan, anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah tidak lagi berhutang kepada daging. Dia tidak akan melayani keinginan daging. Karena dia sudah dibebaskan, tidak punya utang lagi dengan daging. Itu anak Allah yang sejati. Tidak berhutang lagi dengan daging. Dia tidak mau melayani, berusaha untuk tidak melayani keinginan daging. Artinya, sekali lagi, tidak mau dipermainkan oleh keinginan daging, oleh hawa nafsu. Mengapa? Karena ternyata firman Tuhan katakan, kalau kita masih memberi diri kita dipermainkan oleh dosa, kalau kita masih memberi diri untuk melayani daging atau hawa nafsu kita, apa yang akan kita terima? Kematian, kebinasaan. Saya tidak sedang menakut-nakuti kita, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu jadilah anak Allah yang sejati. Saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara kita masih hidup dalam kedagingan kita. Besar godaan yang kita hadapi. Tapi dikatakan Roh Allah ada pada kita. Buka diri kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kita menjadi anak Allah yang sejati. Memuaskan keinginan diri sendiri dan tidak memperhitungkan apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Yang penting saya senang, yang penting sudah terlampiaskan. Itu salah satu contoh orang yang masih melayani keinginan daging, orang yang masih berhutang kepada daging. Dia masih diperbudak oleh hawa nafsunya. Contoh yang lain ialah mereka yang masih diperintah oleh perasaannya. Seperti apa itu? Iri kepada saudara atau sesamanya. Ya. Benci, bermusuhan, dendam kepada saudara atau sesamanya. Itu orang yang masih diperintah oleh keinginan daging, dikuasai oleh perasaannya. Orang yang mengambil hak orang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh orang-orang yang melayani keinginan daging. Tetapi anak Allah yang dipimpin oleh Roh, dikatakan dia akan mematikan keinginan daging itu. Itu anak Allah
yang sejati. Dia akan mematikan keinginan daging itu, sehingga mereka beroleh kehidupan. Hanya dengan mematikan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh, maka ada kehidupan. Ayat 13. Katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Layani daging, layani hawa nafsu, kematian, kebinasaan. Dipimpin oleh Roh. Dengan mematikan keinginan-keinginan daging, maka kita menuju pada kehidupan di sini dan akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat, Roh menjadikan orang percaya sebagai anak Allah. Bukan berarti bahwa kalau kita sebagai anak Allah, Roh menjadikan kita anak Allah. Kalau kita anak Allah, memberi diri untuk dipimpin oleh Roh, maka kita akan berjalan di jalan yang mulus. Tidak. Bukan berarti kalau kita anak Allah yang dipimpin oleh Roh, kita akan berjalan di jalan yang tanpa onak atau tanpa duri. Tidak. Itu paham teologi sukses. Kalau mereka memahami bahwa kalau ikut Tuhan itu pasti akan mengalami kemakmuran. Kalau menjadi anak Tuhan dan ikut Tuhan itu pasti sukses dalam bentuk fisik maupun materi. Lalu mengklaim kalau orang-orang yang suka sakit-sakitan itu, kalau orang-orang yang secara materi terbatas atau mohon maaf yang biasa diistilahkan miskin, itu berarti mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Itu sangat keliru. Ya, kalau paham teologi sukses itu begitu, yang dianggap diberkati Tuhan itu kalau dia makmur, tidak sakit-sakit, kaya secara materi. Ya. Sementara kalau orang yang suka sakit-sakitan dan terbatas atau kekurangan dalam materi, itu dikatakan oh itu orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Saya tekankan itu pemahaman yang sangat keliru. Kesuksesan dari anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah yaitu mereka yang tetap bertahan dan memberikan kesaksian tentang imannya walaupun sulit. Mengapa? Karena ada keyakinan bahwa mereka akan beroleh warisan yang sesungguhnya, yang tidak lekang oleh waktu dan tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Apa itu? Ialah saatnya diriku akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus di rumah Bapa di sorga. Walaupun dalam pengutusan, kalau saya tadi kita semua ini sebagai anak Tuhan kan, kita tidak hanya menikmati status, tetapi kita mau diutus ke dalam dunia ini. Ya, itu anak Tuhan yang sejati, dia menjawab panggilannya untuk melaksanakan tugas pengutusan. Dan kita berhadapan dengan banyak sekali tantangan. Ya, resiko itu sangat luar biasa. Tetapi kesuksesan dari anak Allah yang sejati ialah mereka yang tetap bertahan walaupun dengan penuh penderitaan. Mengapa? Karena ada sebuah keyakinan yang pasti. Saatnya kita akan dimuliakan di rumah Bapa di sorga. Itu kata ayat 17, katakan demikian. Boleh kita baca bersama-sama, baik yang di rumah, di mana saja berada. Kita baca bersama ya, ayat 17, 3, 2, 1. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kita adalah anak Allah. Bersyukur kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya atas kehidupan kita, sehingga kita dijadikan sebagai anak-anak Allah.
Kita tidak mampu untuk menjawab panggilan kita sebagai anak Allah atau menampakkan jati diri kita sebagai anak Allah. Tetapi Roh Allah yang ada pada kita akan memberikan kita kesanggupan untuk menampakkan jati diri kita, mematikan keinginan daging kita dan hidup dipimpin oleh Roh Kristus. Sehingga kita memiliki keyakinan dan kepastian bahwa saatnya kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus dan menikmati rumah Bapa di sorga. Mari menaikkan doa syafaat. Tuhan, Engkau sangat baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terus dan terus Tuhan ingatkan kami melalui firman-Mu untuk bagaimana kami menjalani kehidupan dalam penghayatan yang sungguh, bahwa kalau kami ada dan hidup di dalam dunia ini, itu Tuhan yang memperkenankan kami ada dan Tuhan utus kami untuk menjadi anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh. Tolong kami Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, supaya kami tidak hanya sekedar mendengar dan memperkatakan firman, tapi oleh kuasa Roh Kudus hidup kami diubahkan, dan kami berjuang untuk mematikan keinginan daging yang terus-menerus ingin menguasai kami. Kami percaya kami adalah anak Allah yang tidak akan dibiarkan untuk menuju pada kebinasaan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Menegur, mengingatkan, dan menguatkan iman kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Tuhan mengenal keberadaan masing-masing jemaat. Karena tuntutan tanggung jawab untuk mencari nafkah, ada yang harus terpisah jauh dari keluarga. Dimanapun mereka ada saat ini, dalam perjuangan atau pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan melindungi dan memberkati. Mendoakan buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan, cucu-cucu, beri pertumbuhan yang baik, karuniakan hari depan yang penuh dengan harapan. Orang tua kami yang telah menjalani masa tua, Tuhan tetap menganugerahkan sukacita dalam penghayatan iman yang sungguh bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang terindah untuk dinikmati bersama dengan keluarga, anak-anak dan cucu, dan juga di tengah-tengah kehidupan kebersamaan dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama anggota jemaat yang sakit. Ataukah mungkin Tuhan ada yang belum sempat diketahui, tapi Tuhan mengenal setiap keadaan jemaat. Kami satukan hati dan iman kami memohon kuasa Tuhan dinyatakan untuk memberkati segala upaya yang dilakukan dan memberikan kesembuhan. Yang berduka kuatkan dan hiburkan supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Tolonglah kuatkan iman jemaat-Mu, supaya jangan karena pergumulan mereka jatuh ke dalam pencobaan dengan mengandalkan berbagai tawaran atau kuasa atau kekuatan dunia ini, tetapi datang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan meyakini bahwa waktu Tuhan akan tiba. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan untuk kami menemukan atau lepas dari persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Kuatkan iman jemaat-Mu
Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang masih berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan di tengah-tengah situasi masih mewabahnya pandemi COVID-19. Sangat nyata Tuhan, begitu sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, untuk dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan. Kami percaya bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dan karena itu terus berikan kesabaran dan ketekunan bagi saudara-saudara kami yang mencari lapangan pekerjaan. Dengan meyakini bahwa takut dan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menganugerahkan pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu majelis dalam jemaat Tuhan, jemaat keramat, pengurus OIG, berikan kami hikmat Tuhan. Karuniakan kami sehati sepikir untuk kami menata dan melaksanakan pelayanan, sehingga pelayanan boleh dilangsungkan dengan baik untuk membangun persekutuan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Ada begitu banyak masalah yang muncul di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kami percaya di atas semuanya Tuhan mengendalikan dan Tuhan menentukan. Kami ada di dalam kuasa, kasih dan pimpinan Tuhan. Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kami sepekan mendatang, jika Tuhan menghendaki, kami hanya serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Doa dan harapan kami berada dalam tuntunan, pemeliharaan dan berkat-Mu. Dan minggu depan kami masih lagi diperkenankan untuk menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah lewat ibadah hari Minggu seperti ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin.
Di dalam pokok doa tadi dan dalam lembaran warta jemaat, ada anggota jemaat, ada beberapa yang bersuka cita berhari ulang tahun di sepanjang pekan. Selamat ulang tahun. Kasih karunia dari Tuhan akan senantiasa memberkati, memberikan umur panjang, menganugerahkan kesehatan, dan diberkati dalam menjalani kehidupan di usia yang baru bagi masing-masing yang berhari ulang tahun rentang sepekan ke depan. Arahkan hati dan pikiranmu, pergilah dengan sejahtera di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah, jalani hidupmu di bawah terang kasih dan kehendak Bapa kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Halo. Mari sejenak kita dengarkan penekanan warta jemaat kita sepanjang minggu ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk yang telah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu beserta keluarga. Juga untuk majelis yang bertugas, organis, kantornya, dan seluruh operator, kiranya Tuhan memberkati. Komisi Ibadah dan Liturgi, bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga, harap lapor ke TU Gereja atau koordinator sektor masing-masing apakah bisa untuk menerima ibadah keluarga melalui pendeta dan majelis yang bertugas datang ke rumah atau melalui Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah, agar dapat memberikan persembahannya ataupun persembahan syukur bulanannya melalui rekening jemaat yang biasanya dicantumkan melalui ibadah live streaming. Terima kasih. Selanjutnya untuk ibadah PWGT yang akan dilaksanakan secara virtual, ibadah PA akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021. Pelayan firman Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk dan yang bertugas PWGT Sektor Walang Bypass. Demikian untuk diketahui. Warta PPGT Global Coffee Break atau GCB merupakan pendalaman Alkitab yang membahas tentang kisah-kisah tokoh, peristiwa, dan lain-lain. Dalam training ini, kita akan sama-sama belajar untuk mengenal Alkitab dengan pendekatan naratif dan bagaimana menyiapkan pertanyaan sesuai metode Discover Your Bible. Untuk detail acara akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Juni 2021 jam 13.00 sampai dengan selesai via Zoom meeting. Link akan dibagikan H-1. Pemateri Matias Nahot Simanungkalit SSI Teol. Pendaftaran ditutup hari Kamis 3 Juni 2021 dan tiap jemaat wajib mengirimkan minimal 3 orang perwakilan untuk mengikuti acara ini sampai bertemu secara virtual. Untuk ibadah hari Minggu tetap dibatasi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ketika datang beribadah. Demikian penekanan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu PKJ 289 ayat 1 sampai 4. Bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin
Jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus, hanya satu jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat disilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tim hari ini, tim kantori ya. Kok nggak? Bisa. Udah. Ingat amat bawa minum. Aku kalau minum banyak kencing. Jadi